Jejak yang terlupakan. Malam itu angin bertiup pelan di dalam perpustakaan tua yang terletak di sebuah sudut jalan Wijilan, Yogyakarta. Perpustakaan itu jarang dikunjungi orang karena koleksinya dianggap kuno dan tidak menarik bagi pembaca modern. Namun bagi Arga Saputra, tempat itu adalah sebuah ruang perburuan kebenaran yang tak ternilai. Ia percaya bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, melainkan cermin masa depan yang disembunyikan. Malam itu ia datang bukan sebagai mahasiswa pascasarjana biasa, tetapi sebagai seorang pencari jawaban terhadap bisikan masa lalu Jawa yang misterius. Arga sedang meneliti naskah peninggalan Majapahit untuk tesisnya. Fokus penelitiannya sebenarnya sederhana, tentang peralihan spiritualitas Nusantara pasca keruntuhan Majapahit. Namun semakin ia menggali sejarah, semakin ia menemukan kejanggalan yang membuatnya gelisah. Hampir semua jejak runtuhnya Majapahit selalu memuat nama yang sama, nama yang tidak tertulis di buku sejarah resmi, namun hidup dalam cerita rakyat di seluruh Jawa. Nama itu adalah Sabdo Palon. Awalnya Arga menganggap Sabdo Palon hanya tokoh mitologi, sosok penasihat spiritual sekaligus empu besar yang menjadi panakawan kerajaan Majapahit. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Kesaksian rakyat Jawa dari berbagai daerah menyebutkan bahwa Sabdo Palon tidak pernah mati. Ia hanya moksa. Dan sebelum menghilang, ia mengucapkan sebuah sabda janji. Janji yang misterius sekaligus menakutkan. Janji untuk kembali setelah 5 abad guna menuntut sesuatu yang ia sebut sebagai utang sejarah. Bukan itu saja. Beberapa sumber lisan menyebut Sabdo Palon tidak hanya berbicara tentang masa depan Jawa, melainkan masa depan dunia. Ia pernah menubuatkan bahwa suatu hari dunia akan diguncang oleh kehancuran peradaban yang dibangun atas kesombongan manusia. Dunia modern akan runtuh bukan karena perang nuklir atau bencana alam semata, melainkan karena kehilangan akar dirinya. Ketika peradaban melupakan jati diri, kehancuran akan menjadi takdir. Di perpustakaan itu, Arga menemukan sebuah manuskrip berdebu tak terawat di balik tumpukan buku yang tidak tersusun. Sampulnya robek dan beberapa halamannya hilang. Namun di bagian depan tertulis sebuah judul yang membuat tubuhnya merinding. Sabda Palon Naya Genggong. Ia menatap huruf aksara Jawa yang tertera di lembaran manuskrip itu. Lama, sebelum akhirnya memutuskannya untuk membaca lebih jauh. Namun baru beberapa paragraf ia terjemahkan. Ia menemukan kalimat yang membuatnya terpaku. Dalam manuskrip itu tertulis bahwa Sabdo Palon telah memperingatkan sebuah masa ketika manusia menjadi budak dari teknologi yang ia ciptakan sendiri. Alam akan dieksploitasi tanpa belas kasih, peradaban akan menjadi sombong, dan manusia akan menuhankan logika sambil menertawakan nurani. Pada masa itulah, Sang Sabda akan bangkit kembali. Bukan sebagai raja, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai pengadil yang membangunkan kembali tatanan yang hilang. Namun ada satu kalimat yang membuat Arga gemetar. Bukan karena isinya, tetapi karena tanggal yang disebut dalam naskah itu. Sabda Palon akan kembali setelah 5 abad terlelap. Dan 5 abad itu jatuh pada masa dunia sekarang. Seolah naskah itu menyatakan bahwa masa Sabdo Palon telah tiba. Sebuah masa peralihan yang akan menentukan apakah manusia akan tumbang oleh peradaban ciptaannya sendiri, atau menemukan kembali jati dirinya. Hening melingkupi ruangan perpustakaan. Jarum jam berdetak lambat seiring pikiran Arga yang kacau. Apakah ramalan ini hanya dongeng kuno? Atau peringatan nyata dari masa lalu yang sengaja disembunyikan? Jika benar demikian, siapa yang menyembunyikannya? Dan mengapa catatan sejarah modern tidak pernah menyebut Sabdo Palon sedikitpun? Apakah peradaban modern sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang selama ini tidak boleh diketahui manusia. Saat itu pula Arga menyadari, ia telah membuka pintu rahasia yang tidak sembarang orang berani sentuh. Sebuah perjalanan baru saja dimulai. Perjalanan yang tidak akan lagi membuatnya sama. Karena dari naskah berdebu itulah, ia menemukan satu kalimat terakhir sebelum halaman manuskrip itu robek. Kalimat yang berbunyi seperti ancaman. Jika kebenaran disembunyikan maka dunia akan menagihnya dengan darah. Sejak malam ia menemukan manuskrip itu, Arga tidak bisa tidur tenang. Kalimat terakhir dalam naskah itu menghantuinya.
Kalimat ancaman yang seolah hidup dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Kata-kata itu terngiang terus dalam benaknya. Jika kebenaran disembunyikan maka dunia akan menagihnya dengan darah. Arga tahu kalimat seperti itu tidak boleh dianggap enteng. Terlalu kuat untuk dianggap kebetulan. Terlalu berbahaya untuk sekadar dongeng. Keesokan paginya ia kembali ke perpustakaan tua itu. Manuskrip Sabda Palonaya Genggong yang ia temukan malam sebelumnya ia simpan rapat-rapat dalam tas. Namun nalurinya mengatakan bahwa manuskrip itu bukan satu-satunya petunjuk. Ia percaya masih ada halaman lain yang hilang. Mungkin tercecer. Mungkin disembunyikan. Atau sengaja dipisahkan agar tidak ada yang tahu keseluruhan ramalan Sabdo Palon. Sore itu ia ditemui penjaga perpustakaan. Seorang laki-laki tua bernama Pak Wiryo. Rambutnya memutih dan suaranya gemetar namun matanya sangat tajam. Seperti menyimpan pengetahuan yang tidak ia ucapkan. Ketika Arga bertanya apakah ada naskah kuno lain yang mungkin berkaitan dengan Sabdo Palon, Pak Wiryo menatapnya lama. Terlalu lama untuk dianggap tatapan biasa. Kamu sebaiknya tidak menggali lebih jauh, kata Pak Wiryo pelan. Beberapa pintu memang terbuka, tapi tidak semua pintu membawa pada cahaya. Apakah Bapak percaya Sabdo Palon benar-benar ada? Tanya Arga. Orang tua itu tidak menjawab langsung. Ia berbalik dan berjalan pelan. Lalu berhenti di depan rak buku yang terletak di ujung ruangan. Ia menggeser beberapa buku, lalu menarik satu bundel tua yang tertutup kain hitam. Dengan tangan bergetar ia menyerahkannya kepada Arga. Ini bukan untuk perpustakaan umum. Ini titipan keluarga. Tapi kalau kamu sudah membuka jalannya, kamu harus tahu risikonya. Banyak orang mencari ini selama puluhan tahun. Apa ini? Halaman yang hilang dari manuskrip yang kamu temukan. Tapi bukan itu masalahnya. Yang lebih menakutkan adalah siapa yang menghilangkannya. Arga membuka bundel itu perlahan. Di dalamnya memang terdapat beberapa lembar manuskrip yang ditulis dengan aksara Jawa kuno. Namun tulisan tinta hitam itu tidak terlihat jelas, seolah sebagian besar hurufnya memudar. Ia mencoba membaca baris pertama dan jantungnya kembali berdebar. Tulisan itu menyebut teka-teki astronomi. Dalam sabda ini disebutkan akan ada tanda di langit yang menjadi pertanda datangnya perubahan besar dunia. Bulan akan berwarna merah darah. Matahari akan meredup sehari. Dan bintang-bintang tertentu akan membentuk garis lurus di langit sebagai isyarat kebangkitan sesuatu yang telah lama tidur. Sabda Palon akan bangkit setelah langit memberi izin. Arga menarik napas panjang. Ia merasa tidak sedang membaca naskah kuno biasa. Ia merasa sedang memegang rahasia masa depan yang selama ini disembunyikan manusia sendiri. Namun pertanyaannya satu. Kenapa disembunyikan? Dan siapa yang menyembunyikannya? Namun sebelum ia bertanya lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari luar ruangan. Lalu langkah-langkah kaki berlari. Arga dan Pak Wiryo saling berpandangan. Mereka keluar dari ruangan penyimpanan manuskrip dan mendapati pintu belakang perpustakaan terbuka. Daun pintunya bergoyang tertiup angin. Dan di lantai terdapat jejak lumpur. Seolah seseorang baru saja masuk lalu melarikan diri. Pak Wiryo pucat. Mereka sudah mencium keberadaan naskah itu, katanya lirih. Mereka siapa? Tanya Arga. Orang-orang yang tidak ingin kebenaran Sabdo Palon terungkap. Saat itu Arga sadar. Ia bukan lagi sekadar seorang peneliti. Ia sedang berada di tengah permainan besar yang melibatkan kekuatan yang ia belum mengerti. Namun permainan itu baru saja dimulai. Dan ia sudah menjadi bagiannya. Hari semakin gelap di luar perpustakaan. Dan dari balik jejak lumpur yang tertinggal, sebuah kenyataan perlahan muncul. Ada yang memburunya sekarang. Dan itu membuat segalanya berubah. Sejak kejadian malam itu, hidup Arga berubah drastis. Ia merasa seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya setiap saat. Ia tidak lagi tenang berjalan sendirian, karena langkah kakinya seakan selalu diikuti. Bahkan beberapa kali ia menyadari ada mobil yang berhenti lama di depan rumah kontrakannya di daerah Sleman, lalu menyalakan mesin dan pergi ketika ia keluar untuk memastikan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi nalurinya berkata bahwa ancaman itu nyata.
Dosen pembimbingnya, Profesor Bramanta, juga memperingatkannya saat Arga menceritakan penemuannya. Kamu tidak paham, Ga. Sejarah yang bertabrakan dengan kepentingan penguasa selalu berakhir menjadi masalah. Lagi pula, kenapa kamu begitu terobsesi pada Sabdo Palon? Bukankah itu hanya mitos Jawa yang tidak diakui sebagai dokumen sejarah resmi? Arga tahu banyak orang akan mengatakan hal yang sama. Sabdo Palon dianggap legenda, bukan fakta sejarah. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan firasatnya sendiri. Ada sesuatu yang berbahaya dalam naskah itu. Sesuatu yang mungkin terkait dengan masa sekarang. Ia terus meneliti sendiri, meski harus diam-diam. Hanya 2 orang yang tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Pak Wiryo dan sahabatnya sejak kuliah. Seorang jurnalis independen bernama Sari Wulandari. Sari adalah tipe perempuan yang tidak percaya begitu saja pada apapun, termasuk pada otoritas dan sejarah resmi. Ketika Arga menceritakan padanya tentang naskah Sabdo Palon, ia tidak tertawa seperti orang kebanyakan. Ia justru tertarik dan meminta untuk ikut terlibat. Aku tidak percaya pada kebetulan, kata Sari sambil memutar naskah itu di tangannya. Kalau naskah ini disembunyikan, berarti isinya penting. Kalau ada yang berusaha mengambilnya, berarti ada kebenaran yang sedang dijaga tetap gelap. Pertanyaannya tinggal satu. Mau ikut masuk ke lubang kelinci ini atau menyerah sekarang? Arga terdiam sesaat, tetapi kemudian ia menjawab tegas. Kita lanjut. Mereka memulai dengan meneliti beberapa bagian tulisan yang masih bisa dibaca pada lembaran manuskrip yang hilang itu. Di salah satu halaman terdapat simbol yang berulang. Lingkaran kecil dikelilingi 8 garis yang mengarah seperti arah mata angin. Di bagian bawah simbol itu tertulis kata yang mengejutkan. Sangkan Paraning Dumadi. Ini filosofi Jawa kuno, ujar Arga awalnya. Tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia. Tapi kenapa ada di manuskrip Sabdo Palon? Tanya Sari. Itu yang harus kita cari tahu, jawab Arga. Mereka memutuskan untuk menemui seorang ahli aksara Jawa dan sejarah spiritual Nusantara bernama Ki Jalasena yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Menurut beberapa sumber, Ki Jalasena dikenal sebagai penjaga naskah lama dan memiliki koleksi lontar serta serat Jawa yang sangat langka. Namun ia terkenal sulit ditemui dan tidak menerima tamu sembarangan. Perjalanan Arga dan Sari membawa mereka keluar dari Yogyakarta menuju timur melewati hutan, ladang, dan jalanan berliku. Mereka tiba di sebuah desa kecil yang sunyi di kaki Gunung Lawu. Desa itu terasa aneh, seperti terjebak di masa lalu. Tidak ada suara kendaraan bermotor, hanya gemericik air sungai dan desir angin. Penduduk desa menatap mereka dengan penuh curiga. Namun ketika Arga menyebut nama Ki Jalasena, suasana mendadak berubah. Beberapa orang langsung berhenti bicara. Seorang petani tua bahkan membuang muka seolah tidak ingin terlibat. Seorang ibu yang tadi ramah tiba-tiba menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Aneh, bisik Sari. Seolah nama itu tabu di sini. Akhirnya mereka menemukan seorang lelaki tua yang bersedia berbicara. Namanya Pak Kromo. Ia menjelaskan bahwa Ki Jalasena tinggal di sebuah rumah terpencil di balik bukit. Tidak semua orang bisa datang ke sana. Untuk masuk ke wilayahnya, tamu harus diizinkan terlebih dahulu. Kalau kalian mau bertemu beliau, ada syaratnya, kata Pak Kromo. Apa syaratnya? Tanya Arga. Kalian harus menjawab satu pertanyaan. Siapa yang kalian cari? Sabdo Palon atau kebenaran? Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti pisau yang tajam. Arga memandang Sari, lalu menjawab tenang. Kami tidak mencari Sabdo Palon. Kami mencari kebenaran. Pak Kromo mengangguk. Kalau begitu, ikuti jalan ini sampai hutan beringin. Jangan bicara apapun. Jangan menoleh ke belakang. Kalau kalian menoleh, perjalanan kalian akan berakhir sebelum dimulai. Arga dan Sari bertukar pandang dengan perasaan campur aduk. Namun mereka mantap melangkah. Jalan menuju Ki Jalasena baru saja dimulai. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui adalah bahwa seseorang sedang mengikuti mereka. Seseorang yang sejak awal tidak ingin mereka menemukan apapun tentang Sabdo Palon.
Seseorang yang berada dalam bayang-bayang dan menunggu saat yang tepat untuk menghentikan mereka, dengan cara apapun. Arga dan Sari mengikuti jalur setapak yang ditunjukkan Pak Kromo. Jalan itu menembus perkebunan kopi, menyusuri aliran sungai kecil, lalu memasuki wilayah yang berbeda suasananya. Semakin mereka berjalan ke arah utara, udara terasa semakin berat, bukan karena tipisnya oksigen, melainkan seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menguji mereka. Hutan semakin lebat. Pepohonan besar tumbuh rapat. Akar-akar merambat di tanah. Cabang-cabangnya seolah menjadi jari-jari hitam yang menggantung di udara, menggores langit. Matahari mulai condong ke barat saat mereka mencapai hutan beringin yang dimaksud Pak Kromo. Di hadapan mereka berdiri beberapa pohon beringin raksasa dengan akar-akar besar menjuntai seperti tirai raksasa. Jalur setapak terputus di depan hutan itu. Namun entah bagaimana mereka yakin bahwa itulah tempat yang harus mereka tuju. Yang membuat suasana semakin mencekam adalah peringatan Pak Kromo sebelumnya. Jangan bicara. Jangan menoleh. Mereka melangkah masuk. Hutan beringin itu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Bahkan angin pun seperti lenyap begitu saja. Yang terdengar hanya langkah kaki mereka di tanah berdebu. Setiap langkah seperti mengeluarkan gema yang panjang. Padahal di dalam hutan itu tidak ada batu atau dinding yang bisa memantulkan suara. Seolah mereka sedang berjalan di dimensi lain yang menjaga rahasia tua. Beberapa kali Sari hampir berbicara. Namun Arga menahan dengan isyarat tangan. Mereka terus berjalan tanpa kata. Namun memasuki 30 menit perjalanan. Sesuatu mulai terasa salah. Jalan yang mereka lewati seperti berulang-ulang. Mereka menemukan kembali daun kering besar yang sebelumnya mereka lewati. Lalu lagi-lagi menemukan batang pohon tumbang yang sama. Lalu kain putih kecil yang menempel pada akar pohon, yang entah siapa yang meletakkannya. Kita berputar-putar, batin Sari. Namun ia tetap diam. Ia ingat peringatan Pak Kromo. Namun semakin lama, perasaan diawasi semakin kuat. Seperti ada banyak mata yang memperhatikan mereka dari balik akar dan daun. Namun tak terlihat. Di kejauhan, samar-samar, seperti terdengar suara gamelan tua. Pelan, seakan datang dari tempat yang jauh. Tiba-tiba, terdengar suara langkah lain. Bukan langkah mereka. Langkah itu cepat, mendekat, seolah ada yang berlari. Arga dan Sari berhenti. Mereka saling menatap. Langkah itu semakin dekat. Namun saat mereka menoleh, tidak ada siapapun di belakang mereka. Tidak boleh menoleh. Namun terlambat. Arga terlanjur melakukannya. Begitu ia menoleh, ia melihat sekilas sosok bayangan berbalut kain gelap melintas di antara akar-akar beringin. Terlalu cepat untuk dilihat jelas. Namun cukup untuk membuatnya sadar. Ada yang mengikuti mereka sejak awal. Dan kini, mereka telah melanggar aturan. Seketika angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering ke segala arah. Dari arah depan terdengar seperti lolongan panjang yang bukan suara hewan manapun. Mereka tahu, jika mereka tetap tinggal di sana, mereka tidak akan pernah keluar lagi. Arga menarik tangan Sari. Mereka berlari. Tanpa alasan jelas, mereka tiba-tiba melihat sebuah cahaya kecil di antara pepohonan. Cahaya itu seperti obor. Mereka menuju ke sana. Semakin dekat, cahaya itu semakin terang. Dan tiba-tiba, hutan beringin menghilang. Mereka keluar di sebuah jalur batu yang mendaki bukit. Nafas mereka tersengal. Tubuh berkeringat. Tapi mereka selamat. Di depan mereka berdiri seorang pria tua berwajah keras. Tubuhnya tegap meski usianya sudah lanjut. Rambutnya putih. Dan sorot matanya tajam seperti pedang. Ia memegang tongkat kayu hitam dan berdiri di depan sebuah rumah kayu yang kokoh, terpisah dari dunia luar. Kalian sudah melanggar pantangan, katanya tanpa basa-basi. Tapi kalian beruntung tidak dimakan oleh hutan. Arga dan Sari saling berpandangan. Mereka tahu siapa orang itu. Ki Jalasena, kata Arga pelan. Orang tua itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berkata, "Masuk. Kalian datang untuk sesuatu yang berbahaya. Aku tahu apa yang kalian bawa." Mereka masuk ke dalam rumah itu. Di dalamnya tidak ada barang mewah.
Hanya rak-rak kayu tua yang dipenuhi naskah-naskah lontar, serat Jawa, dan berbagai benda kuno. Seolah rumah itu adalah perpustakaan rahasia yang menampung ingatan masa lalu Nusantara. Tanpa diminta, Arga mengeluarkan bundel manuskrip Sabdo Palon dan meletakkannya di atas meja. Ki Jalasena menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku sudah menunggu seseorang membawa itu, katanya. Dan sekarang aku tahu kenapa kalian diburu. Arga menelan ludah. Siapa yang memburu kami? Ki Jalasena menatap mereka dengan tatapan yang berat. Mereka yang takut ramalan Sabdo Palon menjadi kenyataan. Mereka yang membangun dunia modern di atas kebohongan sejarah. Dan mereka tidak akan berhenti sampai naskah itu lenyap. Termasuk orang-orang yang menguasai negeri ini. Suasana menjadi hening. Lalu Ki Jalasena menambahkan satu kalimat yang membuat darah mereka berdua berdesir dingin. Kalian sudah menginjak tanah permainan Sabdo Palon. Dan begitu kalian masuk, tidak ada jalan kembali. Malam semakin turun di lereng Gunung Lawu. Kabut tipis melayang di udara, menyelimuti rumah kayu Ki Jalasena seperti pagar alam yang menjaga rahasia di dalamnya. Api kecil di perapian menyala pelan, menimbulkan aroma kayu terbakar yang bercampur dengan bau kopi hitam yang mendidih di atas tungku tanah liat. Suasana hening. Hanya suara kayu yang berderak sesekali dan bunyi desir angin dari celah dinding bambu. Arga dan Sari duduk berhadapan dengan Ki Jalasena. Bundel manuskrip Sabdo Palon tergeletak di antara mereka. Arga tidak tahan lagi menahan rasa penasaran. Ia butuh jawaban. Ki, kata Arga akhirnya. Siapa sebenarnya Sabdo Palon? Kenapa namanya seolah sengaja dihapus dari sejarah resmi Majapahit? Ki Jalasena memejamkan mata sejenak, seperti menyusun kata-kata di dalam batinnya sebelum diucapkan. Kalian mencari jawaban yang tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Sabdo Palon bukan sekadar penasihat spiritual Majapahit. Ia adalah penjaga keseimbangan. Bagi orang Jawa kuno, ia bukan manusia biasa. Ia disebut Sang Hyang Ismaya dalam beberapa serat wayang. Ada pula yang menyebutnya sosok yang hidup di antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia bukan mitos. Ia ada. Dan ia meninggalkan jejak yang dapat dibaca oleh mereka yang memahami kode sejarah. Sari maju sedikit. Kalau benar ia ada, kenapa tidak ada satupun bukti sejarah resmi yang menyebut namanya? Karena ia dilenyapkan, jawab Ki Jalasena datar. Dihapus dari sejarah. Disingkirkan dari ingatan bangsa ini. Sejak kedatangan pengaruh asing di tanah Jawa, segala hal yang berkaitan dengan spiritualitas asli Nusantara sengaja dikubur. Sabdo Palon adalah simbol dari perlawanan kultural. Ia adalah ingatan yang membuat manusia tetap mengenal asal-usulnya. Dan itu dianggap ancaman. Ancaman bagi siapa? Tanya Sari. Ki Jalasena menatap mereka dengan sorot mata yang tajam, dalam, dan serius. Bagi mereka yang ingin menguasai dunia. Bagi mereka yang ingin menjauhkan manusia dari jati dirinya. Mereka yang menciptakan sistem dunia modern hari ini. Mereka menyebutnya peradaban. Padahal yang mereka bangun adalah kandang besar tempat manusia ditundukkan oleh aturan tak kasat mata. Ekonomi, kekuasaan, ilmu yang dibelenggu, teknologi yang mengendalikan hidup manusia. Arga merinding. Perkataan Ki Jalasena terlalu berat untuk diucapkan sembarangan. Anda ingin mengatakan Sabdo Palon sudah meramalkan semuanya? Ya, jawab Ki Jalasena. Dalam naskah Sabda Palon, ia mengatakan bahwa suatu hari manusia akan kehilangan arah. Mereka akan berhenti bertanya tentang makna hidup. Mereka akan berhenti memahami hubungan mereka dengan alam. Mereka akan menjadi budak dari ciptaan mereka sendiri. Lalu dunia akan goyah. Keadilan akan dikuasai pemilik uang. Ilmu akan diukur dengan gelar. Kebenaran akan ditentukan oleh media. Nilai hidup akan ditentukan oleh angka yang mereka sebut ekonomi. Dan dunia akan runtuh, bisik Sari. Bukan bumi yang akan hancur, kata Ki Jalasena. Tapi sistem yang dibangun manusia. Dunia modern akan tumbang karena kesombongannya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, Sabdo Palon akan kembali. Untuk menagih janji Majapahit yang dulu dikhianati.
Ucapan itu membuat suasana di ruangan semakin berat. Arga mengangkat naskah itu dengan hati-hati. Kalimat terakhir dalam manuskrip yang saya temukan, tentang dunia yang akan menagih kebenaran dengan darah, apakah itu peringatan? Itu pesan, jawab Ki Jalasena. Kebenaran tidak bisa dimusnahkan. Bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dihancurkan. Namun siapapun yang mencarinya harus siap menanggung konsekuensi. Sari mulai menyadari sesuatu. Jadi orang-orang yang mengikuti kami, mereka tahu tentang naskah ini. Mereka bukan hanya tahu, kata Ki Jalasena dengan suara rendah. Mereka memburunya. Mereka bagian dari jaringan besar yang menjaga agar manuskrip ini tidak pernah dibaca manusia. Karena di dalam naskah ini ada petunjuk. Sabdo Palon tidak hanya meninggalkan ramalan. Ia meninggalkan peta. Peta? Tanya Arga. Peta menuju tempat penyimpanan kitab asli Sabda Palon. Yang kalian bawa ini hanya pengantar. Naskah lengkapnya disembunyikan. Dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mengetahui kode sejarah Nusantara. Arga menelan ludah. Dan Anda tahu di mana kitab itu berada? Ki Jalasena menatap tajam. Tidak. Tapi aku tahu kemana kalian harus melangkah. Dan perjalanan ini hanya akan berakhir di satu tempat. Di mana? Ki Jalasena mematikan lampu minyak. Kabut luar menyusup masuk ke sela-sela dinding. Suaranya terdengar seperti suara orang yang membaca kalimat sakral. Di tempat Sabdo Palon mengucapkan janji terakhirnya, kata Ki Jalasena. Di tanah Majapahit. Di Trowulan. Pagi menyelimuti lereng Gunung Lawu dengan kabut tipis ketika Arga, Sari, dan Ki Jalasena bersiap meninggalkan rumah kayu itu. Udara sejuk masih membawa aroma pinus basah dan tanah hutan yang lembab. Perjalanan ke Trowulan akan panjang, dan Ki Jalasena memperingatkan mereka bahwa sejak membawa naskah Sabda Palon, mereka sudah tidak lagi melawan manusia biasa. Ada kekuatan lain yang ikut bergerak dalam permainan ini, kekuatan yang tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah dan rahasia leluhur. Ada dua kelompok yang memburu kalian, kata Ki Jalasena sambil menutup pintu rumahnya. Kelompok pertama, manusia yang takut rahasia ini terbongkar. Mereka yang setia pada kekuatan yang membangun dunia modern dengan menipu manusia. Kelompok kedua, jauh lebih berbahaya. Mereka disebut penjaga gerbang. Keturunan para empu yang bertugas menjaga agar ilmu luhur tidak jatuh ke tangan yang salah. Tapi mereka tidak peduli niat kalian baik atau jahat. Mereka hanya menjalankan tugas. Dan tugas mereka adalah menghentikan siapapun yang mencari naskah ini. Kalau begitu kenapa Anda membantu kami? Tanya Sari. Ki Jalasena menatap langit timur yang mulai memerah. Karena waktunya sudah tiba. Pertanda langit sudah muncul. Arga mengerutkan dahi. Pertanda langit. Ki Jalasena mengangguk pelan. Kalian lihat berita beberapa hari terakhir? Bulan merah darah yang melintasi langit. Gerhana matahari yang terjadi di luar perhitungan ahli astronomi, dan bintang-bintang yang membentuk garis lurus di langit selatan. Itu bukan kebetulan. Itu kode alam. Sabdo Palon akan bangkit setelah langit memberi izin. Dan langit sudah berbicara. Perjalanan mereka menuju Trowulan tak bisa dilakukan dengan kendaraan umum. Mereka harus bergerak tersembunyi. Jalanan utama terlalu berbahaya, terlalu mudah diawasi. Mereka mengambil jalur alternatif, menghindari kota-kota besar dan melewati desa-desa senyap yang masih memegang tradisi lama. Seolah mereka sedang mundur dari dunia modern menuju masa lalu, satu langkah setiap harinya. Namun bahaya datang lebih cepat dari dugaan. Saat mobil tua yang mereka tumpangi melewati sebuah hutan jati di perbatasan Jawa Tengah, Ki Jalasena tiba-tiba meminta Arga menghentikan kendaraan. Matikan mesin. Arga menuruti. Hutan itu begitu sunyi. Hanya ada suara daun jati yang bergesekan. Namun tidak ada angin. Keheningan yang janggal. Tiba-tiba Ki Jalasena berbisik lirih tanpa menoleh. Mereka sudah menemukan kita. Dari balik pohon-pohon jati, muncul sosok-sosok berpakaian serba hitam. Wajah mereka tertutup kain. Mereka bergerak tanpa suara, seperti bayangan yang hidup. Kelompok itu berjumlah 7 orang, masing-masing membawa keris pendek yang diselipkan di pinggang.
Mereka mengepung perlahan. Siapa mereka? Tanya Sari. Napasnya tertahan. Penjaga gerbang. Jawab Ki Jalasena pelan. Jangan lakukan perlawanan. Jangan bicara sembarangan. Mereka tidak membunuh kecuali perlu. Salah satu dari mereka maju. Tanpa berbicara, ia mengarahkan tangan ke bundel naskah Sabda Palon di pangkuan Arga. Isyaratnya jelas, serahkan manuskrip itu. Tidak, kata Arga tegas. Ki Jalasena menatap Arga tajam, tapi justru tidak melarang. Seolah ia ingin melihat pilihan apa yang akan dibuat murid mudanya ini. Ketegangan memuncak. Salah satu bayangan itu mencabut keris. Sebelum mereka sempat bergerak, Ki Jalasena maju selangkah. Jika kalian ingin menghentikan perjalanan ini, lakukan di atas kebenaran, katanya. Sesuai hukum yang kalian junjung. Suasana berubah. Para penjaga gerbang berhenti. Pemimpin mereka menatap Ki Jalasena lama, lalu mengangguk. Ujian darah, katanya pelan. Sari terperanjat. Apa itu? Tanpa menjawab, pemimpin penjaga itu menghunus keris dan mengguratkan ujungnya pada batu besar di tanah. Ia meneteskan darahnya sendiri ke tanah, lalu menatap Arga. Jika kalian benar mencari kebenaran, bukan kehancuran, buktikan. Teteskan darahmu di atas naskah itu. Jika niatmu busuk, naskah itu akan terbakar. Arga menatap Ki Jalasena, meminta kepastian. Ki Jalasena hanya mengangguk. Arga mengambil keris itu. Tangannya bergetar sedikit, namun matanya mantap. Ia menusuk ujung jarinya dan meneteskan darah ke halaman manuskrip. Hening. Tidak ada asap. Tidak ada api. Hanya satu hal yang terjadi. Halaman manuskrip itu berubah. Aksara yang semula pudar muncul kembali. Garis-garis samar menjadi peta. Simbol-simbol kuno menampakkan bentuk jelasnya. Manuskrip itu hidup. Para penjaga gerbang mundur satu langkah. Mereka saling berpandangan, lalu tanpa sepatah kata pun, menghilang di antara pepohonan secepat datangnya. Sari menatap naskah itu dengan mata melebar. Arga, kau membuka kuncinya. Arga menatap peta itu. Di tengahnya tertulis aksara Jawa kuno yang kini jelas terbaca. Pusaka zaman bakal kawaca ing lulut tanah. Ing papan sambut niro sang hyang suksma. Ing papan sing ora kena katon. Nanging ana. Ki Jalasena membaca pelan terjemahannya. Kitab Sabda Palon tidak terkubur di dalam tanah. Ia berada di batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Di mana itu? Tanya Sari. Ki Jalasena menatap Arga dalam-dalam. Di gerbang Majapahit. Di Trowulan. Tapi hati-hati. Setiap langkahmu mulai sekarang. Kau tidak hanya diburu manusia. Ia menatap peta itu lagi. Dan saat itulah mereka membaca tanda terakhir di peta itu. 9 gerbang. 1 kebenaran. 1 pengkhianat akan terbuka. Dan perlahan, mereka mulai menyadari sesuatu. Salah satu dari mereka, entah siapa, sedang menuju takdir untuk mengkhianati perjalanan ini. Langit Trowulan diselimuti mendung kelabu ketika Arga, Sari, dan Ki Jalasena tiba di bekas ibu kota Majapahit itu. Di kejauhan, reruntuhan bata merah dan sisa-sisa kejayaan masa lampau berdiri diam, seakan menyimpan rahasia berusia ratusan tahun. Di tanah inilah Hayam Wuruk pernah berjalan. Di tanah inilah Gajah Mada pernah bersumpah mempersatukan Nusantara. Namun kini yang tersisa hanya puing dan legenda. Namun mereka datang bukan untuk bernostalgia. Mereka datang karena peta dalam manuskrip Sabda Palon menuntun ke tempat ini. Bukan Trowulan yang terlihat oleh wisatawan, tetapi Trowulan yang tersembunyi di balik lapisan sejarah yang dimanipulasi. Tempat yang tak tertulis dalam buku pelajaran, tempat yang dijaga agar tak ditemukan kembali. Mereka berhenti di depan Candi Tikus, kolam pemandian kuno yang dikelilingi struktur bata merah. Bukan tempat yang asing bagi turis, tapi Ki Jalasena berkata tidak ada tempat di Trowulan yang sebetulnya berdiri di lokasi aslinya. Setiap struktur sudah dipindahkan atau ditutupi. Peradaban ini sengaja dikaburkan. Peta ini menunjukkan koordinat yang berbeda beberapa derajat ke timur, kata Arga sambil memperhatikan simbol di manuskrip.
Tapi di sana hanya ada perkampungan biasa. Tidak ada tempat biasa di sini, jawab Ki Jalasena. Trowulan adalah kota dengan peradaban yang lebih tinggi dari bayangan orang. Teknologi mereka sudah jauh meninggalkan abadnya. Tapi semuanya disembunyikan. Dan hanya yang paham ilmu tanah yang bisa menemukan apa yang tertutup di dalamnya. Mereka bergerak melewati rumah-rumah penduduk, melewati sawah kecil, hingga menemukan area kebun bambu yang tampak tak istimewa. Namun Ki Jalasena memerintahkan mereka berhenti. Inilah titiknya. Arga kebingungan. Tidak ada apa-apa di sini. Ki Jalasena mengambil sebatang tongkat kayu, lalu menghentakkan ujungnya ke tanah. Getaran halus terdengar. Gemeresik seperti suara rongga di bawah permukaan. Yang kalian cari bukan di permukaan. Majapahit lama tersembunyi di bawah tanah. Mereka membangun di lapisan-lapisan dunia, kata Ki Jalasena. Kau bicara seolah tanah ini hidup, ujar Sari lirih. Tanah selalu hidup, jawab Ki Jalasena. Dan ia menyimpan ingatan. Dengan cekatan, Ki Jalasena meminta mereka membantu membuka tanah tempat tongkatnya menghentak. Mereka menggali secara hati-hati. Tanah itu bukan galian baru, tapi seperti pintu yang ditutup berabad-abad. Setelah menggali sedalam 2 meter, jari-jari Arga menyentuh sesuatu keras. Ini batu besar. Bentuknya lingkaran. Kata Arga. Ki Jalasena menyingkirkan sisa tanahnya. Di bawah mereka terhampar lingkaran batu besar dengan ukiran aksara kuno dan simbol yang persis seperti di peta manuskrip. Gerbang pertama, gumam Ki Jalasena. Tapi batu itu bukan pintu biasa. Tidak ada gagang. Tidak ada engsel. Tidak ada cara membuka. Sari menurunkan ranselnya dan mengeluarkan manuskrip Sabda Palon untuk mencocokkan simbol. Namun saat manuskrip itu dikeluarkan, angin tiba-tiba berhembus kuat. Daun bambu bergetar dan berbisik. Udara berubah dingin. Seolah sesuatu sadar keberadaan mereka. Ki Jalasena menatap manuskrip itu dalam-dalam. Gerbang ini hanya terbuka oleh satu hal, ilmu yang lahir dari kejujuran hati. Ini diuji bukan dengan kekuatan, tapi kesadaran. Arga mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Ki Jalasena menunjuk kalimat di pinggir gerbang batu. Ing jagat kaping pisan, sing lebu kudu resik saka panguasa lan pangajab. Gerbang pertama hanya terbuka bagi mereka yang bebas dari keinginan kekuasaan. Terjemah Ki Jalasena. Jika hatimu ingin menguasai ilmu, ilmu akan menolakmu. Sari memandang Arga. Lalu bagaimana membukanya? Dengan bertanya, jawab Ki Jalasena. Gerbang Majapahit hanya terbuka pada mereka yang mencari. Ia menolak mereka yang ingin memiliki. Arga, kau yang memegang manuskrip ini, tanyakan niatmu pada gerbang. Arga menatap Ki Jalasena ragu. Bertanya, pada batu. Bukan pada batunya. Pada dirimu sendiri. Arga menatap gerbang batu itu. Ia menarik napas panjang. Ia tidak pernah merasa sekecil ini dalam hidupnya. Semua ini terlalu besar. Terlalu kuno. Terlalu mistis. Namun ia merasakan sesuatu di dalam dirinya. Dorongan kuat untuk terus maju. Aku tidak mengejar kekuasaan, kata Arga lirih. Aku mencari kebenaran. Aku ingin tahu mengapa sejarah disembunyikan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sabda Palon. Aku ingin tahu, siapa kita sebenarnya sebagai manusia. Hening. Angin berhenti. Tiba-tiba simbol-simbol di batu itu memancarkan cahaya merah samar. Aksara kuno berputar pelan. Sebuah garis retak muncul di tengah lingkaran batu. Gerbang bergetar. Batu itu terbelah. Dan dari dalam celahnya, udara tua yang dingin dan berat menghembus keluar. Seolah mereka baru saja membuka pintu ke masa lalu yang telah dikubur ratusan tahun. Namun sebelum mereka turun, Ki Jalasena memperingatkan pelan. Mulai dari sini, tidak ada jalan kembali. Arga dan Sari berpandangan. Lalu mereka melangkah turun. Tangga batu menurun curam ke perut bumi. Udara yang keluar dari dalam begitu dingin seolah menyimpan hawa kematian. Namun ada sesuatu yang lain di dalamnya. Aroma tanah tua, dupa, dan besi yang berkarat.
Cahaya dari permukaan menghilang setelah 10 anak tangga pertama. Ki Jalasena menyalakan obor minyak yang disiapkannya. Nyala kecilnya memantul di dinding batu yang lembab. Ini bukan gua biasa, gumam Sari sambil menyusuri ukiran di dinding. Ukirannya rapi. Ada pola. Ini bukan gua, jawab Ki Jalasena pelan. Ini lorong kota. Semakin dalam mereka turun, semakin jelas terlihat bahwa tempat ini tidak terbentuk alami. Dinding dan lantai dibuat dari susunan batu yang dipahat sempurna. Ukiran seperti mantra melingkari dinding, seakan menjaga sesuatu di bawah sana agar tetap tertutup. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah simbol yang berulang di sepanjang lorong, mata tunggal yang tertutup setengah. Itu simbol yang sama di peta manuskrip, kata Arga. Apa artinya? Ki Jalasena menyentuh ukiran itu. Itu lambang Majapahit lapis terdalam. Lambang ilmu rahasia yang tidak diajarkan pada prajurit atau abdi dalem. Hanya diajarkan pada mereka yang memegang amanah menjaga peradaban. Lorong itu semakin menurun. Akhirnya berakhir di sebuah dataran luas di bawah tanah. Ketika obor mereka terangkat, cahaya memantul ke lengkungan batu yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dan di depan mereka, tersebar dalam gelap, adalah sesuatu yang membuat napas mereka tertahan. Benar kata Ki Jalasena. Ini bukan gua. Ini kota. Deretan bangunan bata merah berdiri rapi. Sebagian runtuh namun masih jelas strukturnya. Jalan-jalan batu membentang seperti jaringan saraf purba. Pilar-pilar batu menopang langit-langit yang ditopang gunung tanah. Ruangan-ruangan besar tersebar bak aula pertemuan rahasia. Dan di tengah semuanya berdiri sebuah bangunan paling besar, seperti candi, namun berbeda. Terlalu maju untuk zamannya. Terlalu sunyi untuk sebuah peradaban manusia. Sari berbisik. Tidak mungkin. Ini mustahil. Tidak pernah ada bukti kota bawah tanah Majapahit. Itulah tujuan kota ini, jawab Ki Jalasena. Untuk tidak pernah ditemukan. Namun sebelum mereka sempat melangkah, mereka mendengar sesuatu. Suara gemerisik serupa bisikan, seolah ribuan suara berbicara sekaligus tanpa bahasa. Mereka semua menoleh, tubuh menegang. Tapi tidak ada siapapun di sana. Itu bukan suara manusia, kata Ki Jalasena tenang namun tegas. Jangan hiraukan. Terus maju. Selama kalian tidak menunjukkan rasa takut, mereka hanya mengamati. Mereka? Tanya Arga. Penunggu yang tidak pernah tidur, jawabnya. Mereka berjalan melewati jalan utama kota bawah tanah itu. Tidak ada tanda kehidupan, tapi tempat itu terasa sadar. Seolah dinding-dindingnya melihat mereka. Saat mereka melewati sebuah patung batu, Sari berhenti. Patung itu menggambarkan seorang pria berjubah dengan tangan kanan memegang kitab dan tangan kiri menunjuk ke langit. Wajahnya tidak diukir jelas, hanya mata yang tertutup setengah, sama seperti simbol yang ada di lorong. Arga memeriksa prasasti di bawah patung. Namanya dihapus. Seakan seseorang tidak ingin identitasnya diketahui. Bukan dihapus, koreksi Ki Jalasena. Disembunyikan. Kenapa sebuah bangsa berusaha menyembunyikan tokohnya sendiri? Tanya Sari. Ki Jalasena menatap patung itu lama sebelum menjawab. Karena ia bukan tokoh biasa. Ia adalah juru kunci peradaban. Ia yang menjaga ilmu yang bisa menyelamatkan dunia, atau menghancurkannya. Arga melihat mata patung itu lagi. Jangan bilang. Ya, potong Ki Jalasena. Itulah Sabdo Palon. Keheningan menelan mereka. Kita menemukan jejak sejarah yang tidak pernah diajarkan, bisik Sari. Yang paling berbahaya adalah kebenaran yang disembunyikan, jawab Ki Jalasena. Namun sebelum mereka melanjutkan perjalanan, tanah tiba-tiba bergetar. Debu batu berjatuhan dari langit-langit. Di antara lorong kota bawah tanah itu, terdengar sesuatu bergerak. Berat, besar, mendekat. Arga menarik Sari berlindung di balik pilar. Ki Jalasena menatap gelap dengan serius. Bukan gempa. Itu penjaga. Dari ujung gelap, muncul suara benturan logam. Cahaya keperakan memantul samar. Lalu mereka melihatnya.
Sesuatu bergerak perlahan dari gelap menuju mereka. Bangunan dan batu berguncang ketika makhluk itu muncul sepenuhnya. Ia bukan manusia. Bukan pula binatang. Ia adalah patung perunggu raksasa berwujud manusia penjaga, dengan mata kosong menyala pucat, dan tombak besar di tangannya. Seolah dibangunkan dari tidur panjang untuk satu tugas. Menjaga kota tua ini dari siapapun yang berani memasukinya. Dan kini, mereka telah dilihatnya. Patung perunggu itu bukan sekadar patung. Ia bergerak. Sendi-sendi logamnya berderit berat seperti batu yang diseret melawan waktunya sendiri. Cahaya pucat di dalam rongga matanya menyala, bukan seperti api atau listrik, tetapi seperti energi kuno yang tidak dikenal manusia modern. Ia bangkit penuh, tinggi hampir 3 kali manusia, membawa tombak yang tampak dipahat dari batu hitam yang tidak mungkin retak. "Jangan bergerak," bisik Ki Jalasena dengan suara sangat pelan. Ia penjaga pertama. Ia hanya menyerang jika merasa ada ancaman. Namun sebelum kalimat itu selesai, tanah tempat mereka berdiri bergetar lagi. Penjaga itu mengangkat tombaknya dan menghunjamkannya ke lantai batu. Ledakan energi meledak dari hantaman itu, memecahkan lantai di sekitar mereka. Debu batu beterbangan. Sari terjatuh ke belakang. Arga menariknya bangun. Napasnya memburu. "Kau bilang hanya menyerang kalau ada ancaman," teriak Arga. Ki Jalasena menjawab cepat. Baginya, manusia yang membawa naskah terlarang adalah ancaman. Mereka berlari menghindari hantaman kedua. Tombak batu itu menghantam dinding dan memecahkannya dengan mudah. Patung penjaga itu mengejar dengan langkah berat namun cepat. Arga sadar, melawan makhluk ini tidak mungkin dengan kekuatan biasa. "Ki Jalasena, bagaimana menghentikannya?" "Tidak bisa dihentikan. Hanya bisa dilampaui," seru sang empu. "Apa maksudmu dilampaui?" "Dia bukan musuh. Dia ujian. Kau tidak bisa mengalahkannya. Kau harus memahaminya." Ucapan itu tidak masuk akal. Tapi dalam keputusasaan, satu-satunya jalan adalah mempercayainya. Mereka berlari menuju jantung kota bawah tanah itu, melewati reruntuhan bangunan tua dan lorong-lorong gelap. Penjaga perunggu terus mengejar. Langkahnya memecahkan batu setiap kali ia bergerak. Nafas Sari mulai tersengal. "Arga, aku tidak bisa lagi." "Bisa." Arga menarik tangannya. "Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang." Lorong besar di depan mereka berakhir pada sebuah ruang luas berbentuk lingkaran, seperti aula pertemuan. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah panggung batu yang menjulang rendah, dan di atasnya berdiri sesuatu. Sesuatu yang sejak awal memanggil mereka ke tempat ini. Sebuah peti hitam. Terkunci. Tertutup rapat. Di permukaannya terukir simbol mata tertutup setengah. Simbol Sabdo Palon. Itu gerbang terakhir," kata Ki Jalasena. "Tempat naskah asli disimpan. Bukan salinan seperti yang kalian bawa. Itulah naskah Sabdo Palon yang hilang selama 5 abad. Namun mereka tidak bisa mendekat." Penjaga perunggu itu memasuki ruangan. Begitu ia melihat peti hitam itu, ia berdiri tenang. Tidak lagi mengejar. Seakan tugas utamanya bukan menghentikan mereka, tapi melindungi peti itu. Arga sadar. Ia bukan penjaga kota. Ia penjaga naskah. Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Penjaga itu berdiri menghadang jalan satu-satunya menuju peti. Seakan menantang mereka untuk maju. Arga melangkah. Sari menahannya. "Takut. Arga, tidak. Kau akan mati." "Aku tidak datang sejauh ini untuk mundur." Arga menatap penjaga itu. "Jika ini ujian, aku akan melewatinya." 3 langkah lagi. 2 langkah. Ketuk. Penjaga itu mengangkat tombaknya. Arga memejamkan mata, tapi tidak ada serangan. Ketika ia membuka mata, tombak itu berhenti beberapa inci di depan dadanya. Bahkan udara di sekelilingnya bergetar. Penjaga itu diam. "Dia menunggu," kata Ki Jalasena. "Menunggu apa?" "Jawabanmu."
Di pangkal tombak itu ada ukiran aksara kecil. Arga menunduk membacanya. Sapa sira? Sapa sejatining urip? Kang sira petitah? 3 pertanyaan. Bukan tentang kekuatan. Bukan tentang ilmu. Tapi tentang diri. Tentang hati. Aku tahu, kata Arga lirih. Ini ujian batin. Pertanyaan pertama. Siapa kamu? Arga menarik napas. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya manusia yang sedang mencari kebenaran. Pertanyaan kedua. Apa hakikat hidup? Untuk belajar. Untuk menjaga kehidupan. Bukan untuk menghancurkan. Pertanyaan ketiga. Apa yang kau cari? Aku mencari jawaban. Aku ingin tahu mengapa peradaban manusia terus berulang jatuh dalam kehancuran. Jika Sabdo Palon tahu sesuatu, aku ingin mendengarnya. Aku ingin belajar darinya. Gar tetap diam. Lalu perlahan, ia menurunkan tombaknya. Sari menatap tak percaya. Ki Jalasena mengangguk. Kau lulus. Penjaga itu memutar tubuhnya. Berjalan perlahan. Dan berdiri di samping peti hitam. Seakan berkata, jalan terbuka. Lanjutkan. Arga naik ke panggung batu. Ia menatap peti itu. 3 gembok kuno menghiasinya. Tapi ketika tangan Arga menyentuh permukaannya, gembok-gembok itu runtuh menjadi debu. Peti itu membuka. Di dalamnya ada gulungan naskah usang, terikat kain hitam. Saat Arga membuka gulungan itu, aksara kuno berkilau, seakan hidup. Dan ia membaca kalimat pertama. Aku Sabdo Palon. Aku tidak hilang. Aku menunggu saat manusia siap menerima kebenaran. Dunia tidak akan runtuh oleh perang atau bencana. Dunia akan runtuh ketika manusia memutuskan untuk berhenti menjadi manusia. Arga menatap Ki Jalasena. Apa maksudnya? Ki Jalasena menatap naskah itu lama, lalu berkata, ini baru permulaan. Dunia akan berubah. Dan mulai sekarang, semua yang mengejarmu tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak sadar, dari balik bayangan ruangan, seseorang memperhatikan sejak tadi. Seseorang yang mengikuti mereka. Seseorang yang akan menjadi pengkhianat.